Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, saudaraku SS. Salam kenal. Ya, memang kalau kita pikir ya bahwa manusia itu tidak boleh stagnan, ya, kan sejalan juga. Barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, lebih buruk ya, itu bangkrut itu. Hari ini sama dengan besok, itu rugi. Jadi orang yang beruntung adalah besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itu baru orang-orang beruntung. Sama saja sudah rugi. Maka memang harus ada satu kebangkitan dalam artian segala aspek. Jasmani, rohani, termasuk dalam ekonomi dan sebagainya. Karena semua aspek itu saling keterkaitan. Jadi misalnya faktor ekonomi. Ekonomi kalau kita punya, insya Allah punya ekonomi, memberikan Allah berikan rezeki, kita mampu sedekah. Insya Allah bisa bangun masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Jadi ekonomi itu bermanfaat, bukan hanya pribadi, tapi bisa juga bermanfaat. Jadi kebangkitan dengan segala aspek bisa menjadikan juga teladan. Jadi kebangkitan dalam diri bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena kata-kata orang tua begini, 100 kata-kata, 1 perbuatan, anak-anak itu melihat perbuatan, bukan mendengarkan apa yang kita ucapkan. Sehingga yang anak-anak itu, yang paling dilihat itu adalah apa yang diperbuat oleh orang tuanya, bukan yang diucapkan oleh orang tuanya. Maka bangkit daripada hanya sekedar kata menjadi aplikasi dari kata itu, yaitu perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Tentu perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang bagaimana? Yang sesuai dengan nurani. Nurani tidak pernah bohong. Tetapi kadang orang itu membohongi nuraninya. Nah gitu, host. Nurani ini tidak pernah bohong. Tapi banyak orang membohongi nuraninya. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan egonya daripada nuraninya. Ini terjadi perang sebenarnya. Dalam hidup ini perang. Tidak pernah berhenti perang antara nafsu dan nurani. Ego dan nurani terjadi perang. Pemenangnya, coba kita lihat aplikasi dari kehidupannya, dari akhlaknya. Kalau akhlaknya terpuji, akhlaknya baik, akhlaknya bisa menjadi teladan bagi orang lain, berarti nuraninya yang menang. Tapi pada saat akhlaknya tidak terpuji dalam kondisi tertentu, berarti egonya yang menang. Dan itulah pribadinya dia. Tugas kita masing-masing, saudaraku, untuk bangkit. Saya kira pribadi-pribadi kalau kita bangkit bersama, maka akan memunculkan suatu sistem yang lebih baik di masa yang akan datang. Tapi pada saat kita stagnan pada kondisi tertentu, ya disitulah takdirmu. Anda tidak mau merubah. Padahal sebenarnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum apabila ia tidak merubahnya sendiri. Rubah takdirmu. Bagaimana merubah takdirmu? Iya, berusaha, aplikasi, ikhtiar, dan doa. Gitu. Sehingga dalam bangkit ini adalah sesuatu keharusan bagi setiap insan barangkali untuk menjadikan dirinya diri yang lebih baik. Kalau bisa ada tambahan, hari esok lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan menjadi sesuatu, bukan manusia sempurna, tetapi menjadi manusia yang lebih baik, sehingga menjadi satu teladan bagi keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan sebagainya. Seperti itulah kebangkitan menurut saya. Silakan yang lain menambahkan bagaimana bisa bangkit menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami lanjut sedikit ya, Tuan Guru ya. Karena sedikit ya. Jadi apa yang dimaksud dengan Tuan Guru ya? Rahman itu betul, tetapi harus dia temukan dulu yang
disebut rasa takut di dalam diri. Itu dulu. Kalau dia sudah temukan itu, karena setiap manusia pasti pernah merasakan rasa takut di dalam dirinya. Ketika dia tidak temui itu, maka pikirannya lah yang dia mempertuhankan Tuhan pada dirinya. Ada dua aspek dalam kehidupan kelana cipta. Ada dua aspek memang harus seimbang, ketakutan dan harapan, saudaraku. Ketakutan dan harapan itu tidak boleh harus ada dalam diri seseorang. Jadi jangan menjadi makhluk yang 100% harapannya belum tentu kan terjadi. Jadi pada saat kita akan berubah menuju sesuatu yang lebih baik, kita pasti berharap. Harapannya berapa? 50-50 saja. Demikian pula kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan harus ada? Karena tidak semua yang kita inginkan itu terjadi. Bahkan kalau kita pikir dari 24 jam, lebih banyak yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan. Itu kenyataan dan fakta. Sehingga pada saat kita mau melakukan sesuatu, itulah perlu adanya ketakutan dan harapan. Bahkan Khalifah Umar berkata begini, saudaraku Tabe, seandainya satu penduduk surga, ini harapan ini, maka sayalah orangnya. Ini harapan. Tapi ketakutannya apa? Seandainya satu penduduk neraka, jangan-jangan saya juga adalah orangnya. Inilah ada antara ketakutan dan harapan. Keseimbangan ketakutan harapan harus terjadi. Kalau tidak, jangan dulu. Iya. Jadi yang kami maksud ya, itu nyambung dengan Tabe ya, nyambung dengan beliau ini ya. Jadi rasa takut itu ketika kita sudah temukan, maka harapan itulah yang menjadi pemimpin yang paling bijak. Tuh. Dan dia tidak akan pernah menindaki sesuatu perkara itu jika dia tidak bersumber dari rasa takutnya membawa suatu kemenangan bagi yang lain. Artinya, ketika rasa takut itu sudah jelas pada dirinya, maka segala sesuatu bisa dia tindaki dengan bijak dan adil, bijaksana. Itu. Karena ada keterhubungan, ketersambungan sesuai dengan nilai-nilai atau dikatakan qada dan qadar di dalam dirinya. Sehingga rasa takut itu adalah salah satu pembangkit untuk mewujudkan kebijakan dan keadilan. Nah, tentunya pada yang lain akan memandang bahwa itu adalah harapan manusia. Harus bangkit. Jadi rasa takut itu ketika kita sudah memahami, bukan ketakutan ya, beda. Kalau ketakutan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia sudah memberikan salah satu ukuran-ukuran dan batasan-batasan terhadap dirinya. Nah, seperti apa itu ya? Beda suara hati dengan hati yang bersuara. Bagaimana contohnya? Kalau suara hati itu masih berperang dengan akal pikir. Masih ada dua makhluk di situ. Kalau suara hati. Tetapi kalau hati bersuara seperti apa? Ketika kita duduk di bawah pohon kelapa, lalu ada yang mengatakan pindah. Begitu pindah, jatuh buah kelapanya. Jadi itu ada bedanya. Ada bedanya. Jadi sesuatu yang dimaksud kata hati, ya, atau suara hati, atau hati yang bersuara, itu sangat jauh beda. Sangat jauh beda. Itulah yang harus diteliti dari dulu sampai saat ini. Karena tidak adanya kesenjangan di dalam diri kita untuk bisa sampai ke situ, ya. Banyak yang berbicara di luar daripada batas kemampuannya. Seperti kami mengatakan kepada Tuan Guru Host tadi, ada sesuatu perjalanan spiritual yang dibantah dengan akal fikir kalau kita andalkan pikiran. Dan di situ harus mewujudkan bahwa memang
Satu. Itu. Jadi bagaimana dengan kata bangkit ini yang pernah kami alami? Tentunya kami bisa jelaskan, tapi hanya sedikit saja. Gitu. Ketika matahari di timur, bayang-bayang kami di timur. Ketika matahari di barat, bayang-bayang kami di barat. Itu yang berbantahan dengan akal fikir. Silahkan berpikir bagi yang mau berpikir. Karena secara realita itu berbeda dengan biasanya. Tuh. Jadi ketika semua yang dilihat oleh mata ya, zahir, yang mau dibawa masuk ke ranah sesuatu yang tersembunyi itu sulit. Jadi halus gaib dengan tersembunyi itu beda. Beda sekali. Itu sudah kalau dikatakan pikiran ya, itu sudah mengganjal dalam pikiran kita. Dan itu sesuatu yang tidak mudah diterima. Ketika seperti itu, yang kami sampaikan kepada Tuan Guru Host tadi. Sangat sulit. Kalau berbicara anak manusia berpakaian Tuhan, tidak kubantah di hal-hal yang seperti itu. Tidak kubantah. Iya. Tidak kubantah. Tidak kubantah. Tetapi itu yang sangat membuat kami bangkit pada saat itu ya, Tuan Guru ya. Itu. Dan konsepnya di dalam Al-Quran ada. Sesungguhnya engkau dari kegelapan. Nah itu. Jadi ketika dia mengatakan sesungguhnya, nya ini siapa? Kan gitu. Dilanjut Tuan Guru, siap salah. Makasih saudaraku Kelana Cinta ya? Siapa namanya ini? Kelana Cinta, Kelana Cinta. Kelana Cinta. Hati bersuara dan suara hati memang beda. Saya pahami itu. Pada saat saya setir mobil, ada perintah belok kiri. Bukan itu kata hati. Bukan kata hati, tapi hati yang bersuara. Berarti ada perintah, saudaraku. Tetapi pada saat saya labrak perintah itu, apa yang terjadi? Ternyata jalan di depan ditutup. Saya harus balik ulang untuk kembali kepada perintah tadi. Berarti kita sudah tersambung. Itu namanya konektivitas dengan yang maha benar. Konektivitas itu adalah bentuk dari kejernihan hati sehingga vibrasi, resonansi bisa tersambung. Itu adalah pemahaman, bukan sesuatu ilmu yang kita cari-cari, tetapi pemahaman. Nah, itu terjadi. Dan bukan hanya sesuatu teori, tetapi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, potensi dalam diri ada bisa berbuat baik dan bisa berbuat jahat. Bisa kita menjadi furqan, hati itu menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan itulah pemahaman itulah yang bisa membedakan itu. Potensi hak, potensi batil ada sama manusia, potensi hak juga ada sama manusia. Tetapi ada namanya furqan, pembeda. Nah, pembeda itulah yang menjadi pembatas kita mau ke kiri atau ke kanan tergantung daripada apa perintahnya. Itu namanya konektivitas. Ya, Host. Silakan, Host. Jadi kalau bicara bangkit ini memang bervariasi ya, tergantung alur perjalanan diri masing-masing dengan ilmu yang diberikan, dengan lingkungan, dengan keterampilannya. Ya, inilah kenyataannya. Ketika kita bernarasi dengan bagus,
semuanya bisa saling menerima, saling mengisi, saling memberi secara lembut dengan kasih sayang. Nah, disinilah nikmat. Kalau host memang wadahnya itu, maaf, bukan tidak ini. Memang di ini pun tak ada lagi dunia. Jadi kebangkitan bagi versi host itu bagaimana setiap saat bisa jiwa ini di-upgrade, mengedarkan pandangan, banyak hening, banyak sunyi, menyeimbangkan keselarasan jiwa dan alam semesta. Itu tadi yang digambarkan dengan host. Ya, begitulah nyatanya. Aku ini maaf ya, bocil bersuara lagi boleh nggak Om? Ya, silakan. Aku tadi sepakat sih dengan Om siapa tadi itu ketika hati berkata, hati gitu yang berkata gitu. Jadi itu adalah apa koneksi apa Om tadi bahasanya Om Rahman. Aktivitas. Konektivitas. Berarti itu artinya keterhubungan kan, keterhubungan gitu kan? Itu artinya kan Om. Gitu. Siap. Jadi itu kayak gitu kan Om. Iya gitu. Aku kayak ya sepakat aja gitu sama Om tadi itu berjadi di situ kan batin kita sama pikiran kita itu kan saling ini terhubung gitu, maksudnya gitu kan Om Rahman. Mau ke situ kan masuknya atau gimana ini? Itu awalnya seperti itu dan lanjut Ya. lagi. Iya, seperti contohnya kita analogikan lah kayak seperti seperti mama sama anak gitu kan. Nah, seperti Gitu. itu. Seperti itu gitu. Jadi untuk mengapa kayak mana? Ya untuk ngapakan itu aku setuju sih gitu sama Om ini. Jadi itu kayak seperti ada ketika kita dalam baik itu secara hati, pemikiran, jiwa kita, raga kita gitu ya ini gitu loh. Dibilang bahasanya koneksinya di ini kan dilengketkan seperti hubungan layaknya ibu sama anak kayak gitu. Jadi hati itu juga ya bebas gitu. Iya. Nah itu Om mau ngomong kayak gitu. Mau ngomong kayak gitu aku tadi. Makasih ya Om JS sudah dibantu tadi itu. Iya maksudnya gitu. Jadi untuk selaras kayak gitu. Sepakat sih. Sama Om itu. Jadi saling selaras tanpa perlu ini apa segala macam tete apa gitu. Kalau yang biasanya mungkin berbicara hatinya lain, ucapannya lain, ya diselaraskan lagi. Nah, tindakannya pun lain gitu. Makanya tadi dengan harapan luar biasa. Yang dibilang tadi harapan itu kan harapan gitu. Ya, di situ ya untuk mencairkan ya harapan dan tindakan di situ gitu. Itu satu hal yang tidak bisa ini kan sama seperti ibu dan anak tadi itu Om JS. Tadi apa harapan gitu kan. Tadi Om siapa tadi tuh? Aku nariknya ke situ sih. Aku memahami otak aku itu ke situ gitu. Untuk harapan itu tadi ya kalau harapan tanpa tindakan ya gimana gitu, dan tindakan tanpa harapan ya gimana gitu. Jadi gimana mau muncul aja lah. Jadi untuk ketakutan tadi itu gitu kan, itu masalah ketakutan tadi itu aku tarik ke lebih kayaknya itu ketakutannya bagaimana itu bisa yang aku alamin ya gitu ya. Ketika ketakutan itu ada muncul, kita itu segera untuk sadarnya dari pikiran kita gitu, sadari itu pikiran itu fakta atau hanya ketakutan saja gitu itu tuh. Tadi Om siapa tadi nih yang ngomong tadi kelana cinta tadi itu. Kalau aku sih untuk mengapakannya itu ya itu gitu. Sama ketak. Sebetulnya begini, kalau kita mau urai-urai, sebetulnya kalau memang pencapaiannya sudah selesai, tidak ada lagi bentuk pertanyaan dan tidak perlu untuk diurai. Itu sebetulnya. Tidak perlu. Mau kemana? Kan gitu. Masalah kita
Itu satu, apa? Menerima. Penciriannya itu keluar, orang yang telah menerima itu penciriannya ada. Orang yang telah sadar itu tidak perlu lagi dibicarakan tentang makna daripada sadar itu apa, nggak perlu. Karena kesadaran itu nggak berwujud. Jadi nggak perlu kata-kata untuk menjelaskan apa itu sadar. Enggak, kalau saya. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua mungkin itu. Ya, yang yang kedua tentang kita ini kan masih dengan berjasad nih, kita nih. Tentu energi, vibrasi itu sepersekian detik ada. Untuk apa? Ada. Karena memang hidup, masih hidup ya ada begitu semua. Pasti itu. Maka pencirian yang saya maksud adalah ada di situ nanti jadi arif billah. Ada pencirian orang jadi arif billah tuh ada. Ada yang orang yang kayak tadi malah amatia. Suwe itu malah amatia. Kan gitu. Dia kan ganggu aja. Tetapi kalau sudah pada frekuensi yang sebetulnya, maka normal kita. Karena nggak ada lagi sesuatu. Kalau masih ada sesuatu berarti ya itu bukan jadi RP tapi PR. Kalau RP itu kan hasil sudah menikmati udah. Oke bro, lanjut bro, mantap. Mau ke kiri, ke kanan, atas, bawah, luar, dalam, bahkan nggak ada atas, nggak ada luar, nggak dalam juga oke. Cuman kan bagaimana mau bersedekah kalau nggak ada kayak gitu? Sedekah dulu, tertakarnya seperti apa? Baru kita ngomong lagi, oh iya. Caranya banyak kan gitu. Kalau saya sih begitu. Ya kita berantem dulu lah kelihatan seolah-olah kan. Waduh nih perang argumen, perang akal, perang atau banyak pendapat sudut. Ya itu nggak apa-apa. Karena pada akhirnya kan akan ada feedback dan kesadaran untuk menerima. Iya, dan dari situ Nini, oh iya. Saya memberi batasan gitu. Saya membuat batasan, boundaries untuk diri saya sendiri, untuk apa diri saya blokir kamu Nini gitu. Alhamdulillah. Iya, Saya suka diblokir. Kayak di gitu kan Om JS. Ini apa? Ya udah gitu, ya udah aku blokir dulu deh gitu. Setidaknya ya boundaries untuk aku gitu, untuk diriku sendiri, bukan tidak ada kebencian atau apapun gitu. Jadi aku ingin memblokirnya aja gitu Om JS. Baru ini loh aku di room JS ini memblokir orang gitu loh. Baru kali ini. Lah. Bagus. Jangankan diblokir, disembeli aja. Satu, sembeli hewan. Biar kalau di NKRI jangan pindah di sana. Nggak cukup, Di sini disembeli. Jangan lagi lari ke situ. Nah. Sudah santun. Kita Tenang sudah aja. santun. Lalu Jangan kau terjebak dari dirusak kata-kata. lagi. Aduh. Mana kau nih? Ini caraku untuk lebih mantap nih. Jangan kau terjebak dengan kata-kata. Karena bahasaku ini nggak ada alamat. Kalau kau merasa udah ada alamat, nah nanti lagi ku naikkan lagi frekuensinya biar lepas dia di situ. Tenang aja, kan banyak orang itu terjebak dengan kata-kata bahasa. Kata-kata itu menyesatkan. Dia bisa panjang dan menyesatkan. Kalimat, bahasa, makna, panjang sudah kalau kayak begitu. Karena di hadapannya bahasa nih, di hadapannya jangankan kata-kata. Kau paham pun juga tak berlaku. Apa yang kau bawa pahammu itu? Kata-kata. Ilmu, kepahaman, Iyalah. Begitulah vibrasi-vibrasi. Iya. Apa yang saya lakukan? Aja. Apa yang saya lakukan terhadap Nini gitu kan? Ini adalah hati aku yang berkata gitu. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan gitu. Tidak ada ruang kebohongan gitu. Jadi ya aku jujur aja, aku blokir kamu itu untuk gitu. Dan Iya. kayak mana aku bilang ya? aja. Jadi ya, Atau disembunyi. jadi aku nggak mau untuk apa pura-pura kuat atau pura-pura ini apa segala macam. Cukup sudah berpura-pura tegar gitu untuk berbicara terhadap kamu gitu kan. Ya biarkan hatiku ini berbicara jujur gitu. Kalau dia itu sedang terluka, hatiku ini sedang terluka gitu.
ya membutuhkan waktu lah untuk pulih gitu. Aku mengakui gitu kerapuanku ketika kamu berbicara seperti itu ya, bukan Nanti tanda aku lemah kalau ya. Itu bukan tanda kelemahanku gitu ya ketika aku rapuh mendengar Kalau perkataanmu blokir barusan lama, gitu. Melainkan berhenti. tapi itu langkah awalku Itu. gitu. Sampai Ya biar aku makan jadi di- manusia yang utuh Saya kalau aja makan gitu, penuh kasih ya daging nggak itu masalah. Jadi ya aku untuk jujur aja gitu. Kelana Tapi cinta, kalau Blokir kamu. orang Bugis juga ya, orang Bugis saudaraku, kelana cinta. Siap Rahman, siap dong. Aku lebih memilih kambing, tapi pahanya yang sebelah kanan. Itu obat darah tinggi. Yang sebelah kanan ya, paha kambing. Sebelah kanan. Bagus. Mak- Masalahnya belum pernah makanya praktek itu. makanya ku coba-coba saja tuh anggur ya, ku coba-coba saja yang berbantahan dengan pikiranku buka sedikit ya. Seperti itu tadi, kami ingin mendengar itu sebenarnya narasi ya, karena yang selalu diperdebatkan ya, yang selalu diperdebatkan itu adalah anak manusia berpakaian Tuhan. Nah, itu yang selalu diperdebatkan. Maka coba-coba ku ambil yang berbeda yang pernah kami alami. Nah itu. Nah, ketika matahari di sebelah timur, maka bayang-bayang kami di timur. Ketika matahari di sebelah barat, maka bayang-bayang kami di barat. Nah, ini yang berbantahan dengan akal pikir. Siapa tahu ada saudara-saudara atau tuan guru yang paham, bisa kami menerimanya gitu, karena sudah berbantahan dengan pikiran itu. Kalau dikatakan duduk tafakur baru ke sana kemari, sudah banyak konsepnya itu sudah banyak. Itu yang menjadi perbincangan tidak akan pernah habis itu. Makanya ku coba-coba saja, ku buka sedikit. Oke saudaraku. itu. Jadi bayang-bayang dari mana sumber? Bayang-bayang yang dimaksud adalah sumber, bukan bayangan. Iya. Sumber cahaya dari maka bayangan itu dari seperti itu hakikatnya saudaraku. Ini kalau misalnya ini tadi ke bahasa sini nih tadi sih kan bahasanya tadi orang apa tadi bilah apa tadi bahasamu Nini kamu kau Nini Balas Sri Kandi ini. Lurus ngomong dulu Sri Kandi. Ayo. bukan Makan enggak dulu. tadi aku Itu sini nih kambing. tadi sempat ngomong tadi Kan kalau orang Arif mau apa naik tadi haji itu itu kan Arifillah. ya aku kan Itu bukan masalah aku masalah penyembelian Ya. kambing, hewan ternak. Nah, makan itu kambing, tapi itu yang sebelah kanan pahanya tuh. Mantep. Oh, begini. Nah, itu obat buat kau. Kau Ini ini nggak ada mana kambing ini apa? ya, nggak ada alamat ya. Kalau ada yang mau ambil ya silakan, sedekah itu. Panjang sudah cerita. Ya, tapi itulah ketika aku atau siapapun gitu tadi yang dibilang Om Kelana tadi itu tentang yang dinarasikan tadi itu pun aku juga baru ini ya. Cuma di situ kalau Om membantah pikiran Om sendiri gitu. Tapi ya sah-sah saja gitu. Bukan berarti gila gitu, enggak. Ya kayak gitulah. Ya kayak mana dibilang ya? Ya itulah pembangkal, bebaslah kamu Om, merdekalah kamu Om gitu. Aku nggak bisa untuk bernarasi banyak soalnya pemahamanku belum cukup ini ke sana dan aku pun belum di fase itu. Aku belum berjalan di situ jadi aku nggak tahu. Ketika aku berbicara itu hanya sesuai dengan apa yang ku alami, apa yang ku rasakan, apa yang ku jalani dan apa yang ku rasakan yang ku hasilnya apa. Aku hanya bisa membantah narasi orang itu dengan perilakuku, perbuatanku, ucapanku, dan apa yang kulakukan gitu loh. Jadi kalau yang Om tadi ini, aku menghargai itu gitu. Kalau Om cuma di situ aku cuma bisa apapun yang Om pikirkan itu untuk membantah pikiran itu sah-sah saja gitu.
Ketika Om membantah pikiran Om itu yang seperti itu, kenapa matahari di sini bayang-bayang di barat? Bukan berarti Om itu gila, ya sah-sah saja gitu. Ya merdekakanlah jiwa Om, apa Om merdeka semuanya gitu. Aku nggak bisa untuk Nggak mau merdeka. mengomentari panjang lebar gitu, karena aku belum memahami sana gitu. Maaf, terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin atas saran dan masukan-masukannya Mbak Sri Kandi ya. Kelana kencana saudaraku, kelana cinta. Ya. Bayangan pada saat matahari dari timur, maka bayangan itu di timur. Maka apa yang disampaikan oleh kelana cinta ini bahwa nur cahaya yang menghantam kepada diri, maka apa yang terbentuk seperti dirinya itu bukan bayangan yang hitam itu yang dimaksud, bukan bayangan hitam yang dimaksud, tetapi bayangan diri sejati. Bayangan hitamnya Tuan Guru Rahman, iya, bayangan hitam. Hanya tadi kami bilang begini Tuan Guru Rahman, Ya, silakan. kalau anak manusia berpakaian Tuhan, sudah capeklah bibir ini membicarakan kan. Tuh. Lebih daripada itu pun sebening embung di pagi hari yang menetes di daun talas, itu pun sudah selesai perbincangannya gitu. Tetapi yang kami buka ini, nah itu tadi Om Tuan Guru Om Rahman. Siap salah Tuan Guru. Mungkin itu kalau dibilang bayangan ya, itu kan ilusi gitu, atau gimana gitu ya Om? Masuk ke situ nggak Om? Ilusi gitu ya? Enggak, karena kami bergerak, bukan ilusi. Kami bergerak dan dia bergerak. Ini maksudnya kan kita kan tentang bantah pikiran kan Om. Pikiran itu kan selalu nganggap gitu, kayak ini seperti apa sih, plot twist kayak gitu aku nganggapnya gitu Om. Tidak, anggap pikiran tidak membantah, tapi pikiran di situ dia mengalir gitu. Iya kan, pikiran itu kan selalu nganggap gitu kan, seperti contoh saya sendiri ya gitu kan, kayak seperti aku gitu. Nah, aku pikiranku ini yang nganggap ini dengan apa yang kulihat mataku gitu loh. Kenapa? Kok hening semua ini? Orang gila. Iya, karena belum kami paham dari narasinya Mbak Sri Kandi. Nah, maksudnya gitu kan, kalau misalnya bayangan itu kayak macam jadinya ilusi kayak gitu kan. Jadi pikiran ini untuk ranah ke sana ya, ke kan tadi Om yang berbaju Tuhan apa segala macam gitu. Aku tarik dari situ gitu. Kan pikiran ini kan kayak aku selalu nganggap apa yang kulihat di mata ini, dunia itu segalanya gitu kan. Kayak ya itu udah kenyataannya, udah itu dan itulah gitu kan. Kayak gitu Om. Tapi itu kan padahal itu kan kayak bayangan itu kan nggak pernah ada kalau nggak ada matahari gitu. Ya dunia ini ya cuma yang dibilang bahasanya fana kayak gitulah kan. Oke, baik. Ya dunia ini fana, cuma bayangan gitu dari yang kuasa itu yang memiliki itu gitu. Yang aku tarik gitu. Kami kembali lagi tarik yang paling dekat-dekat ya. Pada saat kita awal baring, tutup mata, kan nggak ada yang terang, yang gelap dulu kan. Ini ku tarik sendiri ini. Ya kan? Nah itu. Nah, nanti gitu. Mbak Sri Kandi mengatakan setelah menemukan terang, kan begitu. Kan gitu. Artinya sudah berpikir, sudah berdoa, sudah berzikir, akan begitu maksudnya. Berarti Mbak Sri Kandi pada saat itu lepas dari kegelapan baru merasakan ada, kan gitu. Karena baru berzikir, baru berdoa, semuanya dilakukan. Nah itu. Nah, yang kami pertanyakan ini, itu tadi, Tuan Guru Om Rahman paham ini. Itu bukan ilusi, bukan gitu. Selamat sore. Selamat sore Tuan Guru, siap.
Ya, salam kenal semuanya. Mohon maaf saya ikut nyimak nih. Dan ikut apa namanya menjawab dari Kang Kelana Cinta tentang bayangan hadir dari timur, tentang cahaya hadir dari timur dan bayangan itu di timur. Kalau saya menangkap itu dengan sederhana, apa yang kita temui dalam perjalanan saat ini, itulah cermin diri kita. Tatkala kita tengkar sama orang, berarti diri kita ada kekurangan tentang apa yang disajikan oleh orang tersebut. Nah, itu sederhananya saya bisa menangkap Kang Kelana Cinta. Terima kasih waktunya. Ya, Siap-siap, tetap kami hargai dan hormati pendapat dan guru. Siap. ini Kelana Cinta ini mengambil suatu begini. Bayangan hitam itu bukan bayangan yang sesungguhnya, yang menjadi bayangan justru dirinya. Jadi pemahaman ini bahwa bayangan itu sesungguhnya adalah dirinya. Nah, sehingga teori terbalik dalam konteks pemahaman diri, teori terbalik dalam pemahaman diri itu sama dengan metode cermin ini sebenarnya. Dia memakai metode cermin. Jadi yang menjadi bayangan justru bukan bayangan. Yang menjadi bayangan adalah dirinya. Sehingga dia mengatakan bahwa pada saat matahari dari timur, maka bayangan itu ada di timur. Artinya bayangan itu bukan yang menjadi bayangan, tapi yang jadi bayangan adalah dirinya. Nah, jadi dia menganggap bahwa yang bayangan itulah yang hakiki dan dirinya adalah majazi. Nah, seperti itu pemandangan sehingga dia bisa memahami dirinya, antara bayangan dan dirinya adalah satu kesatuan. Seperti itu. Berarti kami harus tambahkan sedikit lagi, Tambahkan lagi. Ya, oke. Jadi yang membuat sempat kami jadi penonton ya, dengan secara syar'i ini kami menonton ini Tuan Guru Om Rahman. Jadi yang dua ini antara dicermin dengan yang tak cermin ini, dia saling menelpon begitu. Dia menelpon. Dia baku hadapan saling menelpon ini. Tuh. Masalahnya di situ tuh. Tapi ini kan sudah masa lampau, jadi bolehlah kami buka. Begitu Tuan Guru Om Rahman. Oke. Kemudian ditambahkan satu. Nah, itu ditambahkan satu. Nah, yang ditambahkannya satu itu kami lagi tambah bingung di situ karena ada satu anak manusia berbagian Tuhan di situ. Nah, itu. Jadi pernah kami sempat bingung begini Tuan Guru Om Rahman. Sebelum kami menemukan Al-Quran itu di dalam surah Yasin, kami itu sangat was-was untuk berbicara kepada orang. Sangat diam, bahkan dibilang pakung, tidak mau bicara sembarang sama orang. Diam terus. Setelah kami diperintahkan membuka surah Yasin antara ya saat dengan nun, lalu dikuatkan dengan ayatnya, baru di situ kami mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya beban-beban yang ada pada diri kami selama ini artinya sudah rata seperti telapak kaki. Seperti itu, Bang. Di ayat 17 di ayat 15 sampai ke bawah, 21. Nah, itu. Ayat 21 sampai ke bawah ya. Iya, makasih. Iya. Ayatnya itu, yang bunyi ayatnya itu ada salah satu orang tua dari sudut kota seraya berkata, ikutilah 3 pemuda itu, sesungguhnya dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Seperti itu Tuan Guru Arang. Ini Ini melari kemana ini? Karena
banyaknya ilmu yang saya orang Bugis Sopeng saudaraku karena cinta. Siap. Nah, orang Bugis semua, cuma aku orang Batak di sini, bah. Diam aja lah aku. Batak aku di sini satu orang. Orang Sulawesi. Siapa orang Sulawesi? Bang Rahmat orang Jelas orang Sulawesi. Batak pakai pula nama serikat Sulawesi. memang lah Oh, serikat iya. ini ya. Kalau itu salam ta'zim, salam hormat dari saya malam ini untuk orang Sulawesi. Nah, Ta'zim saya. ketika Tuan Guru Om Rahman, kami kembali mengutip filsafat atau kias-kias dari orang-orang terdahulu mengatakan ya, karena Om Rahman paham ya, karena dia sudah mengatakan bahwa kami orang Bugis dari Sopeng. Begini, yang sering kami dengar telu taman leseng. Nah, itu ketika telu taman leseng ini kami cari di dalam, artinya telu taman leseng itu tiga tidak terpisahkan ya. Siap, jangan sampai kami ini menyembunyikan bahasa, tidak. Jadi filsafat orang-orang tua dulu mengatakan tiga tidak terpisahkan. Tiga tidak beda ya, tiga tidak beda. Nah, ketika ku tengok surah Al-Maidah, jelas di situ Nabi Isa diingatkan oleh Allah. Barang siapa yang tidak berhenti mempertuhankan dari yang tiga itu, salah satu dari yang tiga, maka sesungguhnya dia kafir. Nah, tuh. Kemudian dilanjut dengan bahasa-bahasa orang itu. Siap Tuan Guru Jalang Sunyi ya. Kami membuka sedikit ini. Tapi tunggu dulu Om, ini kan orang Bugis, sedangkan aku orang Batak. Kalau telu itu tiga gitu. Tamaleseng itu apa? Telu tamaleseng itu apa? Ketika Om menarasikan itu, ketika orang Batak ingin masuk ke situ, jadi harus paham itu apa gitu Om. Telu tamaleseng. Sabar dulu ya, sabar dulu ya. Jadi ketika dikatakan telu tamaleseng, artinya tiga tidak beda kan tadi udah ya. Tiga tidak berbeda atau tiga tidak beda. Kalau ber dengan beda itu masih kajian-kajian ini kan itu. Nah, jadi muncul lagi salah satu perkataan orang-orang tua dulu mengatakan begini. Dua temas serang. Ya. Dua temas serang artinya dua tidak terpisahkan. Gitu. Tetapi akuratnya itu setelah mendapatkan atau memperoleh betul-betul dari yang tiga itu sesuai dengan surah ya, dengan sa, dengan nun, Yasin, kan begitu. Assalamualaikum Pak Wanita, tolong izin dulu bentar. Dalam surat Yasin dan jadi dilanjut dengan apa yang diingatkan oleh Nabi Isa dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang tidak berhenti ya, atau barang siapa yang mempertuhankan salah satu dari yang tiga, sesungguhnya dia kafir. Terima kasih saudaraku karena cinta. Telu temas sarang, telu temas leseng, dua temas sarang. Tiga yang tidak sama, tapi dua yang tidak berpisah. Tiga tidak berbeda, dua tidak terpisahkan. Ya. Begitu Tuan Guru Rahmat. Betul. Sepakat. Itulah pemahamannya orang Bugis. Dua temas sarang, telu temas leseng. Itu perjalanan spiritual. Jadi oke lah, cukup di sini barangkali, jangan dibahas itu karena ini ranahnya bangkit. Karena saudaraku Nur Muhammad dan Allah. Jadi Nur Muhammad dengan Allah itulah yang tidak yang serupa, tapi yang tidak pernah bercerai Allah dan Muhammad. Itu maksudnya. Jadi Allah Muhammad, Nur Muhammad Allah itu tiga yang serupa, tapi yang dua dan Muhammad yang tidak pernah pisah.
Nah, seperti itu maksudnya kelana kencana. Saya buka sajalah supaya kadete tomato cedi yoli na telu mete. Begitu kan? Kelana kencana, kelana Iya. Itu kalau ditarik ke diri, Om. Om, Iya. berarti itu kalau maksudnya itu kalau ini maaf ya, aku bertanya gitu ya. Kediri. Itu Semua kalau kita kediri. tarik ke diri itu berarti itu adalah tubuh ya. Tubuh, nafas, jiwa, ruh gitu ya. Itu masuk ke situ kan? Enggak. Masuk ke situ enggak? Tanya kelana. Nah, Dia kayak tidak mana masuk, ini? Oke. dia tidak masuk di ranah itu karena itu bukan ilmu tetapi induk daripada ilmu. Nah, itu. Kalau ilmu masih bisa dijelasin karena kenapa? Dia sudah berbeda dengan sudah pikiran membantah ketika pikiran mau membantah, tetapi ketika dipaham konsepnya maka pikiran itu mengalir, kan gitu. Karena pikiran bisa saja nyambung ketika apa yang dipandang batu, iya memang batu, nyambung pikiran itu. Kan gitu. Dan biasanya terjadi itu pada umumnya kepada orang lain, kan kalau dari timur tentunya bayang-bayangnya di barat, kan begitu. Dan itu sudah berbeda dari yang lain, kan begitu maksudnya. Nah, tentunya kami bisa mengambil salah satu contoh dan pandangan kepada orang-orang di sekeliling. Kok dia bisa begitu? Kenapa kami begini? Contohnya begitu kan? Artinya masih keberatan, gitu. Nah, ketika dia keberatan, berarti tidak ada landasannya. Tetapi pada saat itu ngalir dia. Ngalir. Nah, ada kisah ya, ada kisah. Ada salah satu bendera dulu yang melawang arah angin, gitu. Yang melawang arah angin. Jadi anginnya dari timur, benderanya lari ke timur. Kan itu sudah berbeda itu. Udah berbeda. Kalau angin dari timur, benderanya berkibar ke timur. Ekornya bendera itu di timur. Tuh. Tuh. Enggak, gini sih Om, aku jadi kan tadi kan Om tadi kan bilang kan 3 tidak berbeda apa, 2 tidak terpisahkan yang kayak gitu. Aku kayak otakku liar banget gitu Om di situ Om, ya. Otakku jujur minum aja. air dulu, minum air dulu, minum air. Terus aku jadi gini, jadi kayak gini. Kenapa gitu loh? Jadi kayak gini tentang ini untuk mungkin ke yang syariat kayak gitu ya Om ya. Jadi kenapa gitu jasad gitu yang majasi gitu kan, jasad yang majasi ya ini masih diwajibkan gitu untuk menyembah, ruku gitu, sama itu melalui syariatnya gitu, melalui syariat gitu kan. Bukankah kalau bayangan tidak berbeda dengan pemiliknya gitu, ya jalan bayangan itu harus selalu mengikuti perintah sang pemilik? Apakah harus gitu atau gimana gitu Om? Otakku liar banget serius. Jadi begini. Ku kejar Kak, kamu ku kejar ini Om, nggak apa-apa ya Om ya? Bocil ngejar nggak apa-apa ya? Nggak mungkin dia bisa, nggak mungkin kami bisa memerintahkan, sudah berbeda dengan pikiran kami, kan begitu pandangnya, cara memandangnya begitu. Sedangkan yang bisa kami perintah yang sesuai dengan pikiran kami, kan gitu. Beleng-beleng Sri Kandi. Beleng-beleng aku Om serius. Ini karena ditariknya ini udah apa-apanya Om semua gitu kan. Kalau aku sih masih mijak bumi gitu, jadi ya itulah. Begini Sri Kandi, yang 3 itu memang tidak terpisah. Nurullah, Muhammad, Nur Insan itu tak pernah terpisah. Begitupun Zohir dan batin itu sudah satu. Mana ada di situ 2. Seperti ibu dan anak tadi kan, maksudnya selaras gitu kan ya, gitu kan. Makanya tadi yang aku ini tadi tuh itu tadi tubuh, nafas, ruh itu tadi. Aku nangkepnya di situ ya gitu. Cuma tadi Omnya ini semakin beleng-beleng aku dibuatnya. Nah, apa ini syahadat gitu kan. Nah, ya untuk masuk ke syahadat. Terus
siapa gitu kan, seandainya gitu yang sedang membaca syahadat ini itu siapa gitu loh. Apakah lidah kita yang ini, ataukah kesaksian sang wujud yang hakiki melalui diri kita gitu, atau gimana? Jadi kalau ditarik ke syahadat ya, sebutan orang ya, typing di bawah ini. Iya, jadi coba-coba kami mengambil pemahaman orang Arab yang pernah terjadi di Arab. Kata orang-orang ya, bukan kata kami. Pada saat itu dan waktu itu, ya di zaman itu, sempat anak manusia itu dinaungi dengan awan gelap, kan begitu. Dinaungi dengan awan gelap. Awan gelap. Tetapi ini kan dia berbeda, dia kan. Dia menahan ini apa namanya? Menahan karena dia dari timur, ya kan, mataharinya, lalu dia yang berdiri dari arah timur itu. Gitu. Jadi kami lanjut tadi bahwasanya yang bikin bingung lagi kami Tuan Guru Om Rahman, karena kenapa? Yang satu ini muncul juga, lalu dia saling menelepon ini. Begitu. Nah, jadi kemudian ada lagi satu. Beleng-beleng aku Om. Iya, Gini. Karena ini forum publik ya Om ya. Jadi aku ini kan masih bocil, aku kan masih TK. Jadi Om ini kan udah kuliah, udah ini semua. Jadi pakailah kerendahan hati Om untuk membicarakan itu dengan pemahaman yang ini anak TK di bahasanya pakai bahasa kuliah yang nggak nyambung Om. Beleng-beleng aku jadinya ini. Jadi jangan memakai ayat mutasabihat ya gitu Sri Kandi. Jadi muncul yang satu, maka aku tengok karena pada saat itu gitu loh. Pada saat itu ketika kami tengok surat Yasin, dapat perintah tengoklah surat Yasin, jangan kau melawan dan membantah dengan pikiranmu dari semua itu terjadi, karena ada memang ilmu sebelum engkau ada, karena sebelum engkau ada itu ada yang lebih dong ada daripada kamu. Aku tengoklah surat Yasin antara ya dengan nun. Pada saat itu, ku baca sampai ke bawah, maka ku temukan di situ ada salah satu dari sudut kota orang tua seraya berkata, ya, gegas berjalan dan seraya berkata, ikutilah 3 pemuda itu. Kemudian setelah timbul dari surat Yasin itu, suruh ditengok lagi di surat Al-Maidah itu hidangannya. Barang siapa yang mempertuhankan salah satu dari yang 3 itu, sesungguhnya dia kafir. Tuh. Nah, ku tengok lagi dari surat Al-Baqarah ya. Pertama ku lihat surat Al-Baqarah pada saat itu ditunjuk. Dia bunyinya seperti ini, alif lam mim kan di situ. Tapi kami pertanyakan tentang huruf itu. Jawabannya satu mengatakan ada yang tertua, ada yang terdepan, ada yang terdahulu. Tambah beleng-beleng lagi kami ini. Listrikan lebih beleng-beleng. Sudah beleng-beleng aku Om. Iya benar. Jadi tertua, terdepan dan terdahulu, bingung kami ini itu. Saya ikut satu beleng-beleng Bunda Sri Kandi. Tadi tuh surat Yasin tadi tuh. Yasin gitu kan. Mana mau dikejar? Itu kan. Sri Kandi jalan kaki, orang naik mobil. Kalau begitu, Tuan Guru Host, naik mobil lah jauh lebih selamat, izin kami pamit turun dulu. Sudah 2 hari kami nggak makan ini, tapi masih minum. Nggak tanggung jawab Udah Om 2 hari. ini buat Sri Kandi beleng-beleng. Aku mau kami bertanya balik. tentang surat Yasin tadi ini gitu loh. Iya. Menyebut huruf Yasin tadi tuh. Ada pertanyaan ini Om. Jawab dong Om. Ini dikasih paham kali. Beleng ini. Di sini sementara amat menolak akal pikiran ini nih, tidak untuk menyatakan Al-Quran itu. Nah, kalau amat baca dengan Al-Quran itu tambah bodoh amat nanti, gitu Pak Kelana Cinta. Siap. Turun dengan baik-baik Pak Kelana Cinta, ada jenjang di bawah. Jadi kalau Pertanyaan terakhir tuh, ya, Om Kelana tentang Yasin ini muncul pertanyaan Yasinnya. Yasin Habibillah. Yasin siapa di situ? Sana Bismillah, bukan itu Om, gini Om. Yasin itu Ini ya. adalah
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cahaya Rasulullah lebih keras daripada sinar matahari. Maka pada saat Rasulullah terpancar sinar matahari, maka bayangannya tidak Itu puisi apa itu? Puisi apa itu judulnya? Gini Om, gini. Kan di situ kan menyebutkan huruf Yasin gitu kan. Gitu kan. Dari situ kan itu kan salah satu ayat itu kan cuma Allah gitu yang tahu artinya kan gitu kan. Iya. Oke, baik. Ya, sepakat. itu hanya Allah yang tahu artinya. Cuman kan sudah dinyanyikan orang. Sudah dinyanyikan orang kan? Ya. Terus itu sekarang gini, kayak mana gitu. Bagaimana gitu? Aku seorang Apa yang dipertanyakan? pakainya pakai apa? Perangkat apa gitu kan? Aku ini seorang Sri Kandi bisa mendengarkan itu, merasakan itu, getaran itu di balik huruf itu gitu yang katanya itu kan hanya Allah yang tahu gitu. Apakah dengan kecerdasan akalnya Sri Kandi atau dengan mati egonya pikiran Sri Kandi gitu? Jadi begini, jangan dikasih kamar ya, jangan dikasih kamar jika hanya Allah yang tahu. Demikian apa yang diketahui oleh Allah di langit dan di bumi, semuanya kan Mbak Sri Kandi sudah cerita separuh-separuh kan begitu. Berarti ada yang diberitahu kan begitu. Kalau memang berbicara awal, iya di depan itu berarti yang memanggil Sri Kandi. Itu jadi yang jangan memanggil. di kamar, jangan di kamar Jadi bahwasanya. gini pertanyaannya, Om paham pertanyaannya nggak sih? Ini Paham, itu pertanyaan tauhid, paling mendasarnya tauhid itu. Iya. Kayak mana? Apakah aku dengan kecerdasan akalku Sri Kandi ini yang masih bocil ini, atau dengan ya kayak ego aku gitu, matinya ego pikiran aku gitu. Kayak mana untuk merasakan apanya itu kayak mana gitu loh. Untuk yang katanya itu kan hanya Allah yang tahu. Nah itu kan beleng-beleng aku di situ. Ayo monggo. Iya, jadi itu ketika dikatakan di dalam Al-Quran hanya Allah yang tahu, itu tauhid. Setelah diberitahukan, itu namanya kabar gembira. Jadi ketika menerima kabar gembira itu dipulangkan kemana? Jadi sesungguhnya ketika kelana cinta ini meninggal, bukan artinya dia mati, tetapi dia kembali kepada kecintaan dan kerinduannya selama ini yang ada di dalam kantongnya. Begitu. Kantong. Iya. Tambah beleng-beleng lagi Sri Kandi. Tambah beleng-beleng aku. Ini bukan pelajaran anak bocil sih soalnya. Ayah kayak gitu, ayah langsung. Kami izin pamit dulu lah, Tuan Guru jangan sunyi. Ke dalam ya. Om Kelana, jangan minggah dulu ke Om Kelana. Kayak Nabi Musa aja nanya terus pada Haidir. Ya Om Kelana. Ini apa? Udah belum doa. puas hati aku ini, egoku belum puas. Nanti besok kukirimkan tiket. Kukirimkan tiket besok. Sabar Musa, sabar, nanti juga kau tahu. Coba kasih donat atau apalah supaya tidak turun gitu. Ya udah, ada turunku. Malah begitu. Kami izin pamit dulu semua Tuan Guru. Tuan Guru jangan sedih. Tuan Guru Adam, kami izin pamit dulu ya. Udah 2 hari kami udah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Atia, naik sini. Host aku juga turun buat semuanya. Ya Bunda. Malam Atia.